Selamat pagi, siang, atau sore. Pada kesempatan ini, melalui video, kami akan menjelaskan mengenai accident consequences dalam konteks quantitative risk assessment. Kelompok kami beranggotakan Evelyn, Cynthia, Maria, Vincentia, Anastasia, Clarentia, Juventia, dan Teana. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, materi utama, serta pembahasan dan saran. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai accident consequences dalam konteks quantitative risk assessment. Accident consequences merupakan salah satu bagian dari Chemical Process Quantitative Risk Assessment atau CPQRA. CPQRA ini adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi keselamatan proses di dalam suatu industri kimia yang memberikan manajemen sistem seperti engineering codes, checklist, dan proses safety management atau PSM yang memberikan layer of protection terhadap kecelakaan-kecelakaan yang dapat terjadi. CPQRA ini juga bertujuan untuk mengevaluasi risiko yang berpotensial terjadi ketika metode kualitatif tidak dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang mencukupi baik mengenai risiko tersebut maupun penanganan yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut. Pada slide ini di sebelah kanan dapat dilihat terdapat suatu flowchart identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang diambil dari Guidelines for Hazard Evaluation Procedures dari American Institute of Chemical Engineers pada tahun 1985. Lalu, accident consequences ini dapat diperoleh dari deskripsi sistem, identifikasi bahaya, dan juga identifikasi skenario. Pertama, deskripsi sistem yaitu adalah contohnya itu seperti pabrik yang akan kita buat itu seperti apa, dideskripsikan terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan hazard identification, yaitu potensi apa saja, baik dari bidang bahan, kondisi operasi, limbah, dan yang lain-lain, yang bisa menghasilkan suatu bahaya. Lalu, identifikasi skenario, yaitu adalah skenario yang mungkin terjadi akibat adanya suatu bahaya tersebut. Itu seperti apa gitu. Contohnya adalah apabila terjadi kebakaran, itu penyebabnya apa, daerah mana saja yang terkena dampaknya, dan yang lain sebagainya. Dengan adanya identifikasi skenario, kita membuat suatu model terhadap probabilitas dan konsekuensi kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu adalah accident consequences atau konsekuensi kecelakaan, yaitu adalah konsekuensi yang dihasilkan, yaitu adalah sebuah kecelakaan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Untuk melakukan QRA, diperlukan input berupa yang pertama rencana manajemen proyek yang terdiri dari risk management plan, yang kedua informasi proyek seperti estimasi biaya, estimasi durasi proyek, dan lain-lain, yang ketiga aset-aset proyek, dan yang terakhir pertimbangan faktor lingkungan. QRA ini dilakukan dengan bantuan tenaga ahli untuk mengumpulkan data-data melalui interview, karena membutuhkan proses data menggunakan software untuk melakukan berbagai simulasi, sensitivity analysis, decision tree analysis, dan diagram-diagram lainnya. Setelah dilakukan prosesnya, akan diperoleh output berupa laporan atau risk report yang memberikan informasi risiko kuantitatif, pendukung perencanaan respons risiko yang akan dilakukan. Dapat dilihat diagram pada slide ini bahwa CPQRA ini memiliki 7 prosedur yang terdiri dari yang pertama, mengidentifikasi skenario yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Kedua, mengevaluasi konsekuensi dari suatu kejadian. Ketiga, mengestimasi frekuensi terjadinya kecelakaan. Keempat, mengevaluasi terjadinya dampak-dampak dari suatu kejadian. Kelima, mengestimasi resiko. Keenam, mengevaluasi resiko. Dan yang ketujuh, mengidentifikasi dan memprioritaskan untuk pengurangan terjadinya resiko. Namun, dapat dilihat pada gambar yang dilingkari dengan garis putus-putus, terdapat 3 tahap penting untuk analisa accident consequences, yaitu yang pertama, mengidentifikasi skenario yang berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mengevaluasi konsekuensi dari suatu kejadian. Dan yang ketiga, mengevaluasi terjadinya dampak-dampak dari suatu kejadian. Tahap pertama yaitu menentukan skenario kecelakaan. Nah, pada tahap ini diidentifikasi fungsi sistem dan elemen sistem. Dilakukan dengan mengidentifikasi nama proses atau assembly, nomor referensi, kode proses, nama-nama yang bertanggung jawab terhadap proses, mesin, material, dan lain sebagainya. Nah, pada proses ini juga dilakukan analisa terhadap kemungkinan-kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi.
Proses ini dapat disebut juga sebagai analisa bahaya. Analisa bahaya ini merupakan langkah awal dari proses identifikasi dan evaluasi potensi kecelakaan pada plan. Pada proses ini dilakukan analisa terhadap kemungkinan kecelakaan yang dapat terjadi dan berpotensi menimbulkan konsekuensi kecelakaan terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup. Bahaya-bahaya ini kemudian disebut dengan basic accident. Kemudian dari berbagai basic accident akan dilakukan seleksi kecelakaan yang akan mengidentifikasi proses dan kriteria yang digunakan untuk menyeleksi potensi kecelakaan yang unik dan mewakili, seperti kecelakaan dasar desain maupun kecelakaan representatif untuk dimasukkan dalam analisis kecelakaan. Kecelakaan yang unik adalah kecelakaan dengan estimasi resiko yang cukup tinggi sehingga diperlukan pengujian secara individu. Sedangkan kecelakaan representatif mengikat sejumlah kecelakaan dengan resiko lebih rendah. Kecelakaan yang telah diidentifikasi dan diseleksi kemudian dicatat berdasarkan kategori kecelakaan seperti pemicu internal dan eksternal dan berdasarkan tipe seperti kebakaran, ledakan, tumpahan, dan lain-lain. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi konsekuensi dari suatu insiden untuk menentukan kerusakan apa saja yang berpotensi terjadi dari insiden tersebut. Sebagai contoh, bocornya suatu pressurized flammable liquid tank yang dapat menyebabkan terjadinya banyak hal. Misalnya menyebabkan unconfined vapor cloud explosion atau dapat juga menyebabkan boiling liquid expanding vapor explosion atau juga dapat menyebabkan flash fire dan hal-hal lainnya. Di mana hal-hal ini dapat dianalisis dan dievaluasi secara modeling. Selanjutnya, efek dari model tersebut akan digunakan untuk menentukan konsekuensi terhadap orang atau struktur di dalam pabrik, dan selanjutnya dapat ditentukan aksi yang perlu dilakukan untuk berlindung atau evakuasi untuk mengurangi besarnya konsekuensi tersebut. Langkah ketiga yaitu dilakukan estimasi seberapa sering kecelakaan tersebut terjadi. Langkah ini menentukan nilai estimasi jumlah dan frekuensi atau jumlah kecelakaan kumulatif yang dapat terjadi. Rating dari deteksi berbeda-beda bergantung dengan jenis produksinya. Untuk mengidentifikasi frekuensi setiap penyebab dapat digunakan perhitungan matematika, frekuensi harapan, atau menggunakan jumlah komponen yang gagal. Selanjutnya akan dilakukan estimasi dampak kejadian. Pada estimasi ini dilihat dampak pada manusia, lingkungan, dan properti atau proyek. Contoh yang diestimasi adalah jumlah korban, kerusakan properti, dan lain-lainnya. Kemudian estimasi resiko. Pada estimasi ini dilakukan dengan menggabungkan konsekuensi yang mungkin terjadi untuk tiap-tiap kejadian dengan frekuensi terjadinya kejadian tersebut. Kemudian akan digabungkan menjadi konsekuensi yang menyeluruh, sehingga dapat diestimasi resiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi resiko. Setelah estimasi frekuensi dan konsekuensi, maka resiko yang dihasilkan dapat dievaluasi. Evaluasi diawali dengan identifikasi sumber risiko untuk menentukan apabila ada proses yang efektif dari segi harga atau memungkinkan dilakukan modifikasi pabrik untuk mengurangi risiko. Kemudian dilakukan identifikasi dan pengurangan risiko. Informasi hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah proses dan peralatan memiliki risiko yang dapat ditoleransi sehingga dapat diteruskan penggunaannya. Apabila risiko terlalu tinggi, maka dilakukanlah identifikasi untuk mencari alternatif untuk mengurangi risiko. Penentuan konsekuensi pada KRA dilakukan dengan menggunakan bantuan modeling atau dinamakan consequences modeling, yang melibatkan penentuan dampak kecelakaan proses dan tahapan 1. Penentuan jumlah dan bentuk dari bahan yang terlepas ke lingkungan, baik yang mudah terbakar, beracun, maupun dan potensi ledakan. Model yang dibuat dan menghitung laju pelepasan baik pada fasa gas, cairan, atau dua fasa. 2. Mempelajari dispersi bahan berbahaya, baik batas konsentrasinya, kecepatan, serta area yang dapat terdampak, dengan memodelkan dispersi yang terjadi pada fasa gas, dengan mempertimbangkan momentum dan daya apung gas serta kondisi atmosfer saat terjadinya pelepasan. 3. Untuk bahan beracun, dilakukan evaluasi perhitungan pengaruh terhadap orang dan peralatan dengan membuat model efek toksisitas. 4. Untuk bahan yang berpotensi meledak, dilakukan evaluasi perhitungan untuk melihat dampak ledakan tekanan tinggi bagi orang, alat, dan bangunan, yang meliputi pemodelan ledakan di ruang tertutup maupun terbuka, boiling liquid expanding factor explosion, dekomposisi thermal, dan runaway reaction. Sedangkan untuk bahan yang mudah terbakar, dibuat pemodelan untuk kondisi jet fire, flash fire, pool fire, dan jenis lainnya. 5. Mitigasi, yang dapat dibagi menjadi 2. Mitigasi aktif berupa sistem pengamanan seperti kontrol proses, safety interlock, dan automatic shutdown system. Dan mitigasi pasif, berupa tanggul digunakan untuk perhitungan laju pelepasan tumpahan cairan sesuai dengan laju penguapan bahan. Pada mitigasi, terdapat faktor yang dipertimbangkan, seperti adanya APAR, jalur evakuasi,
serta respon darurat yang dilakukan untuk mengurangi dampak insiden. Berikut ini merupakan rangkuman atau pembahasan singkat mengenai materi-materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, Accident Consequences merupakan bagian dari CPQRA yang bertujuan untuk mengevaluasi safety dari proses di industri kimia, serta mengevaluasi risiko yang dapat terjadi. Dalam arti lain, Accident Consequences merupakan upaya mengevaluasi konsekuensi yang dapat dihasilkan dari kecelakaan atau risiko yang dapat terjadi atau telah diidentifikasi sebelumnya. Sebelum dilakukan accident consequences, biasanya dilakukan deskripsi terkait sistem atau pabrik, serta diidentifikasi bahaya dan skenario yang mungkin dapat terjadi. Yang kedua, menentukan skenario kecelakaan, mengevaluasi konsekuensi dari suatu kejadian, serta estimasi frekuensi kecelakaan merupakan tahap-tahap yang penting dalam accident consequences. Dengan menentukan skenario kecelakaan, maka dapat dilakukan analisa mengenai kecelakaan-kecelakaan yang memiliki kemungkinan untuk terjadi bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Melalui evaluasi konsekuensi, dapat ditentukan apa saja kerusakan atau dampak yang dapat terjadi dari insiden atau skenario kecelakaan yang telah dibuat. Analisis konsekuensi dari suatu insiden atau skenario kecelakaan dapat ditentukan dengan pemodelan atau modeling. Yang ketiga, QRA merupakan metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko. QRA sendiri biasanya dilakukan untuk mengevaluasi risiko yang memiliki potensi untuk terjadi bila metode yang bersifat kualitatif dirasa kurang efektif dalam mengevaluasi risiko. Proses atau metode ini menghasilkan informasi risiko secara kuantitatif atau numerik, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta mengurangi ketidakpastian dari proyek. Yang keempat, dalam melakukan QRA, perlu dipersiapkan dengan baik input dan tools yang dibutuhkan, sehingga input dan tools menjadi parameter yang cukup penting dalam QRA, sehingga output yang dihasilkan juga baik. Input yang diperlukan dalam QRA biasanya hal-hal yang berhubungan dengan proyek, seperti yang telah dijelaskan pada bagian 2 sebelumnya. Adapun, pelaksanaannya dilakukan dengan bantuan tenaga ahli, karena menggunakan software dalam prosesnya. Output yang dihasilkan berupa risk report, berisikan informasi pendukung yang akan ditinjau lebih lanjut. Resiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas kerja. Oleh karena itu, pemakaian teknik analisis resiko menjadi sangat penting dalam langkah mengurangi suatu bahaya. Dari penjelasan-penjelasan pada slide sebelumnya, ada beberapa saran. Yang pertama, pentingnya melakukan sosialisasi secara rutin mengenai proses safety, terutama perihal potensi bahaya dan accident consequences yang dapat terjadi di tempat kerja. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk safety briefing yang membahas hal-hal penting seperti identifikasi bahaya, mengetahui skenario yang dapat terjadi, mengevaluasi risiko bahaya hingga mengestimasikan frekuensi bahaya tersebut. Yang kedua, memberikan pelatihan bagi para pekerja untuk mengenali potensi dan konsekuensi bahaya yang dapat terjadi, serta bagaimana cara untuk mencegah dan menanggulangi risiko bahaya tersebut. Yang ketiga, selain analisa secara kualitatif, dilakukan pula analisa risiko secara perhitungan atau kuantitatif, seperti melakukan quantitative risk analysis atau QRA, untuk mengurangi risiko terjadinya bahaya. Dengan menggunakan analisa secara kuantitatif ini, diharapkan perhitungan mengenai indeks resiko untuk penentuan tingkat resiko dapat lebih akurat, sehingga potensi bahaya yang terjadi dapat diminimalisir. Dari analisa risiko secara kualitatif dan kuantitatif, menggunakan QRA tersebut, sebaiknya dipilih mana yang utama yang memiliki resiko paling tinggi untuk diprioritaskan dalam manajemen analisa risiko dan perencanaan pembiayaannya, namun tetap melihat bahaya lain yang pastinya menimbulkan resiko pula. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya.